سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدina wa maulana Muhammad amma ba'd. Hadirin kiram, hadirin yang saya muliakan, jemaah Majelis Taklim Al-Kautsar yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur pada Allah atas kelimpahan karunia nikmat, rahmat, hidayah, wabil khusus nikmat iman dan kesempatan yang pada hari ini Bapak-Bapak sekalian bisa menggunakan kesempatannya dan mengorbankan waktunya sehingga sempat duduk bareng hadir di masjid ini untuk taklim atau ngaji, sekedar nambah ilmu dalam rangka lillahi ta'ala untuk meningkatkan ibadah kepada Allah dengan pemahaman ilmu yang cukup. Hadirin rahimakumullah, semoga salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan ke baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, dan kita kelak selalu berharap rahmat Allah dan syafaat Rasulullah SAW, di mana tidak ada pertolongan dari kiamah dalam mahsyar, ya penungguan hisab kita. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang diringankan hisabnya dan masuk surga tanpa hisab, insyaallah, dengan barokahnya ilmu dan barokahnya sholat jamaah, serta duduknya kita di masjid ini dicatat sebagai sholat sunnah. Amin, Allahumma amin. Bulan Syawal sudah kita lewati, kita sudah masuk Dzulqa'dah lagi, bulan slow istilahnya Jawa gitu. Ya, takepek kata Maduranya. Suasana bulan Syawal masih bangga-bangga di kita. Seperti pertemuan kemarin kita membahas masalah ya silaturahim. Ini silaturahim yang bagian 2. Karena kemarin saya bahas sedikit saja, tapi yang penting paham. Betapa pentingnya silaturahim, ya, yang harus dilakukan oleh umat Islam dalam kehidupan kita sampai akhir hayat. Silaturahim dari maksud di sini adalah menyambung kekerabatan, menyambung ya keluarga. Ring 1 atau tahap 1 yang paling utama adalah keluarga sendiri, rahim. Silaturahim menyambung kekerabatan yang satu rahim, satu darah, satu keluarga. Ya. Jadi batasannya adalah keluarga. Di sini ada bapak, ada ibu, ada anak, mungkin keponakan, mungkin Pak Le atau Pak D, karena itu merupakan satu darah, satu rahim. Silaturahim. Pengertiannya ini adalah bila mana di antara keluarga kita terjadi putusnya komunikasi, terjadi hilangnya kemesraan antara keluarga karena satu hal, misalkan masalah harta, masalah jabatan, masalah uang, masalah gengsi, kita kadang bertengkar dengan keluarga kita sendiri. Ini harus segera kita sambung, harus segera kita ya selesaikan masalahnya. Bila tidak, maka akan jadi masalah, ya, akan jadi masalah di hadapan Allah kelak. Dan tidak akan masuk surga orang yang selalu memutus silaturahim pada keluarganya sendiri. Kemudian silaturahim secara umum yang dimaksud
Juga bisa antara sesama saudara Islam, sesama iman. Ini yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Ya, ini yang ukhuwah. Apakah juga masuk silaturahim? Masuk juga. Tapi masuk ring 2. Jadi silaturahim secara umum itu adalah seluruh umat Islam yang seiman, dan khusus itu adalah rahim keluarga kita sendiri. Nah ini makanya hikmah fadilah hari raya itu besar sekali. Ya, untuk merapatkan keluarga, untuk menyambung keretakan-keretakan selama ini terjadi dan merekatkan hubungan antara keluarga yang ada. Seandainya nggak ada hari raya, kita akan jauh, ya, kita akan ditinggal dan kita akan mendapatkan satu, ya, keretakan dalam keluarga kita. Ini yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin rahimakumullah, filosofinya kenapa? Filosofinya dalam Al-Quran sudah jelas di Al-Hujurat surat ke-49 ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang Islam itu adalah bersaudara. Ya. Fasluhu baina hawaikum. Ya, maka dari itu damaikanlah bila mana di antara saudara kita, dua saudara kita itu berselisih. Ya. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Dasarnya kenapa? Takut kepada Allah. Itu perintah Allah agar kita berdamai. Jangan sampai berkepanjangan kita tidak akut dengan saudara kita. Ini dasar yang paling penting dalam garis Al-Quran. Paling kita sering dapatkan di antara dua keluarga kita adalah perselisihan di antara keluarga. Jarang kita berselisih dengan di luar keluarga kita. Seperti saya berselisih dengan di luar keluarga kita dengan Pak Maruf, dengan Pak Sanusi, dengan Mas jarang. Kita malah semakin akrab dengan mereka. Tapi dengan keluarga sangat sensitif. Salah ngomong dengan saudara kita maka terjadi pertengkaran. Salah ngomong dengan adik kita, dengan pak adik kita, maka akan terjadi perselisihan. Apalagi rebutan masalah harta atau warisan yang tidak diatur dengan baik. Ini yang akan menjadi masalah. Kita akan terganjal masuk surga karena putusnya silaturahim. Maka dari Allah segera sambung silaturahim dengan keluarga kita yang bermasalah. Dasarnya begitu. Yang mudah-mudahan ini pemahaman kita sudah bagus. Bila mana di antara kita ada yang seperti itu, tolong nasihati. Karena kita tetap berharap selama ada iman dan Islam dalam diri kita, jaminannya tetap kita akan masuk surga. Tapi bila mana kita di sana ada masalah, putusnya silaturahim, baik dengan keluarga dekat kita maupun orang lain, maka dia tidak akan pernah masuk surga dengan cepat, akan mendapatkan siksaan dulu di neraka. Ini hambatan-hambatan orang yang memutus silaturahim. Mudah-mudahan di antara kita tidak ada. Karena ini disyariatkan oleh Rasulullah ketika Rasulullah saat turun dari masjid saat khutbah Idul Fitri, ya Allah, maka Rasulullah bertemu dengan malaikat. Ya, Rasulullah mengatakan amin, amin, amin 3 kali. Ada apa ya Rasulullah, kata sahabat. Beliau kok mengatakan amin, padahal tidak ada orang yang berdoa. Kamu tidak tahu, saya baru saja ditarik malaikat. Malaikat mendatangi saya, wahai Nabi Muhammad, aku akan berdoa, tolong diamini ya malaikat. Kalau Allah, ya kalau Rasulullah mengamini malaikat yang berdoa, pasti doanya diterima. Salah satu doanya di sana adalah, janganlah engkau terima ya Allah saudara muslim yang bermusuhan dengan saudara muslim yang lainnya. Saudara muslim yang memutuskan silaturahim, janganlah kau terima pahala puasa dan pahala ibadahnya. Ini yang berat. Padahal puasa ibadahnya
pahalanya luar biasa dan darimannya adalah surga. Bila mana tidak, maka pahala puasa hilang dan kita tidak akan cepat mendapatkan kebaikan di dalam amalan pahala di bulan puasa itu sendiri. Ini salah satunya doa malaikat. Amin. Amin yang kedua, janganlah kau terima ya ibadahnya dan puasanya orang atau si anak yang durhaka kepada orang tua. Dan yang ketiga, janganlah kau terima ya Allah ibadah dan puasanya seorang istri yang durhaka kepada suami. Amin. Jadi ada tiga. Ini mandi sekali pasti manjur. Makanya adalah tugas kita sebagai suami untuk membina keluarga, untuk menata keluarga agar seluruh keluarga kita ya cinta kepada Allah dengan salatnya, cinta kepada Rasul bersalawat, dan istri kita taat kepada kita karena itu adalah milik kita. Dan tanggung jawab kita sebagai suami untuk menyelamatkan anggota keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Karena tugas suami. Ya. Kalau istri surga atau surga masuk ya neraka, surga nunut, neraka juga masuk. Jadi tergantung pada suami. Berat sekali tugas suami Bapak sekalian ya. Selain mendidik anak juga mendidik istri. Saking besarnya ya peran dan tanggung jawab suami, maka istri wajib taat kepada suami. Bila mana ada istri yang tidak taat, membangkang ya atas ketentuan-ketentuan syariat, maka insya Allah sulit mendapatkan kebahagiaan di dalam surga. Nah, kuncinya istri ada di suami untuk dapatkan surga. Sampaikan pada istri. Karena istri sekarang macam-macam. Cerewet, ruwet, judes, berani pada suami. Si suami juga manut aja. Kalau ngerti hukumnya, istri pasti patuh dan taat. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, terkait dengan masalah silaturahim. Ya, kata Rasulullah, barang siapa yang ingin dilapangkan pintu rezekinya, ya, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, maka sambunglah, hendaknya ya menyambung silaturahim. Falyasil rahimah. Ini sunnah yang Rasulullah sampaikan. Ya. Hadirin rahimakumullah, karena kita ini bersaudara sesama muslim, maka tidak ada istilah kita bermusuhan. Tidak ada istilah kita menjauhi saudara kita, keluarga satu dengan yang lain karena masalah satu hal. Ya. Kuncinya kita saling menghargai. Yang kedua, saling memaafkan. Yang ketiga, menahan amarah. Menahan amarah. Kalau mampu menahan amarah, ini modal besar bagi kita untuk mendapatkan surga. Karena jelas di dalam surah Al-Imran, surganya jelas seluas langit dan bumi bagi siapa yang mampu menahan amarah, bagi siapa yang mampu memberikan maaf kepada saudara yang bersalah atau meminta maaf kepada saudaranya. Ini adalah surga sebenarnya, dan ini sulit dikerjakan. Gengsi. Orang yang paling mulia adalah orang yang memberi maaf. Sebab orang memberi maaf ini di atas angin. Dia lebih tinggi derajatnya. Karena yang meminta maaf dia si orang yang bersalah. Tapi yang memberikan maaf, dia sangat mulia di hadapan Allah. Itulah termasuk orang-orang yang dicintai Allah. Alladzina yunfiqu nafis syarra iwadurra wal kadzibinal ghaidh. Orang yang menahan amarah. Ya, wal kadhiminal ghaidh wa afina anin nas, dan memaafkan orang lain.
Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyintai orang yang berbuat demikian. Sulit. Makanya kita dilatih dengan berpuasa. Kita dilatih paham kalau yang di sebelah kita itu adalah satu saudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sungguhnya orang mukmin itu adalah saudara. Bila saudara kita sakit, maka kita merasa sakit. Ya. Bila saudara masalah, kita datang untuk membantu permasalahan. Bila saudara kita lapar, kita bantu untuk memberikan bantuan di sana. Inilah yang sangat diuji oleh Allah. Dan memang Allah menciptakan demikian supaya kita saling bersilaturahim, bersalaman kalau ketemu. Ya, adab-adab kita ketemu dengan saudara kita. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senyum kita sampaikan, bibir kita angkat. Assalamualaikum tapi merungut, itu berarti nggak ikhlas. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, kaifa ya? Ya, bagaimana kabarnya? Khair. Alhamdulillah. Senyum. Bagaimana kabarnya saudara? Ya, salaman. Alangkah bahagianya. Ya. Yang ikhlas salaman. Karena orang yang ikhlas bersalaman saudaranya, apa jaminannya? Allah akan ampuni dosa-dosanya sebelum berpisah jabatan. Ya. Ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, ya, tentang pentingnya bersalaman ketika bertemu dengan saudara kita. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimain." Tak seorang pun dari dua orang muslim yaltaqiyani, bertemu, ya, fayatasafahani, dan tasafah, bersalaman. Dua-duanya bersalaman. Ya, tak seorang pun dua orang muslim yaltaqiyani, dia bertemu, fayatasofa, ya, fayatasofahani, ya, fayatasofahani, ya, dan dia bersalaman. Apa kata Rasulullah? Illa ghafirallahu ma, maka Allah mengampuni dosa-dosanya qabla ayyaftariqah, sebelum berpisah. Jadi bersalaman ada dasarnya, bukan hanya budaya. Ayo bersalaman karena ini kalau kita dasarnya dijamin oleh Rasulullah. Orang bersalaman sebelum lepas tangannya, Allah gugurkan dosa-dosa itu. Kalau sudah begitu, dia akan mendapatkan kebaikan, keberkahan, dan insya Allah masuk surga. Ya. Ada tiga hal yang Rasulullah sabdakan dalam sunnahnya, dalam hadisnya, bagaimana mudahnya mendapatkan surga. Ya, salah satunya adalah tadi afsus salam, yaitu sebarkan salam, sebarkan kebaikan. Assalamualaikum, kita mendoakan, wahai saudara, semoga keselamatan, kebahagiaan tercurah kepada kalian semuanya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan berkah hidupmu. Allah memberikan rahmat pada kalian, berkah umurmu, berkah keluargamu, dan berkah pekerjaanmu, berkah rezekimu. Itu doa assalamualaikum. Kita budayakan. Karena ini perintah Rasul, afsus salam, sebarkan salam, sebarkan salam. Dan dari semua muslim adalah memberikan kedamaian. Salam adalah kedamaian. Jangan sampai di antara kita sebagai saudara muslim bertangga, kita jadi orang yang tidak damai dengan saudara kita, menjadi masalah di antara keluarga kita atau orang lain. Yang pertama, afsus salam. Yang kedua, wasallu bil lail, salatlah malam. Kata Rasulullah, apa? Salat qiyamul lail, tahajud, tasbih boleh atau apapun, pokoknya salat malam, berdoa di malam hari. Ya, wan nasu niyam, ketika orang lain tidur, kita berutuk jam 2, jam 3, sepertiga malam. Ya, kita Allahu Akbar, salat hajat, salat tahajud. Ini perintah yang kedua, jaminannya adalah surga. Ya. Yang ketiga tadi adalah
Ya, memberikan makan kepada orang yang butuh makan. Apa kata Rasulullah? Tadkhulul jannah. Nah, maka dia jaminnya ada masuk surga. Ini beberapa hal yang terkait dengan silaturahim, menyambung persaudaraan terutama di saudara kita sendiri dan saudara kita sesama muslim. Ya, banyak sebenarnya yang harus kita bahas di sini. Ya, kata Rasulullah, la yadkhul jannah ya qati'ar rahim, dan tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Ya, kenapa? Ya, dari bayi itu hakikatnya orang yang menyambung silaturahim itu bukan orang yang ya membalas kebaikan dengan kebaikan. Misalkan saya dengan Pak Ma'ruf nggak ada masalah, saya sering seminggu sekali silaturahim ke beliau, ya ngomong-ngomong masalah hal kebaikan, itu kebaikan. Juga hakikatnya bukan itu dimaksud, tapi juga masuk silaturahim. Tapi silaturahim yang penting di sini adalah segeralah menyambung kekerabatan di antara keluarga kita bila mana ada permasalahan, bila mana ada keretakan di antara keluarga kita, itu yang paling utama. Nah, sisanya adalah ya uhuwah Islamnya. Saya sering ke Pak Ma'ruf, itu adalah uhuwah Islamnya. Hari ini kita bersilaturahim, ini adalah uhuwah Islamnya. Sama juga dengan fungsi silaturahim. Cuma yang paling penting ada di antara keluarga dekat kita yang namanya keluarga dekat rahimah, yaitu satu rahim, satu darah. Itu yang paling penting. Ya, saking pentingnya ya silaturahim itu, ia berkata, siapa yang menyambung silaturahim niscaya Allah akan menyambungkannya kepadanya, yaitu kebaikan, dan siapa yang memutuskan maka Allah akan memutuskan dirinya kebaikan. Hadis Bukhari dan Muslim. Ini yang paling penting di antara kita. Insya Allah dengan ngaji bersama kita sesama jemaah, makin merasa kita satu saudara. Sesama jemaah di antara kita merasa kita inilah bagian dari satu dengan yang lain, yang hakikatnya kita ini adalah satu saudara dari saudara kita yang dilahirkan dari rahimnya Ibu Hawa. Ya, artinya secara umum kita ini juga satu keluarga, Bapak sekalian. Ya, satu keluarga. Artinya janganlah sampai di antara kita walaupun bukan keluarga dekat ada permasalahan-permasalahan, segeralah kita sambung, segeralah kita tabayun, segeralah kita minta maaf atau memaafkan. Sulit ini Bapak sekalian. Ya, ayo belajar memaafkan, belajar menahan amarah, ya, karena yang mampu menahan amarah ini mulia, dan mampu memaafkan ini adalah mulia dari Allah, dan jaminannya adalah surga. Ardus samawati wal ard, jannatun ardus samawati, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya, itu semuanya termaktub dalam Al-Qur'an, terutama di surat Al-Imran. Saya rasa itu pertemuan hari ini ya cukup ya kultum 20 menit. Yang penting sedikit bisa manfaat Pak Waru ya. Ke depan terus kita sambung dengan materi-materi yang lain untuk menambah pemahaman kita, menambah wawasan kita. Ya, baik sumbernya dari Al-Qur'an maupun dari Sunnah maupun dari kitab-kitab yang mujtahid ya oleh para ulama-ulama kita, yang semua sumbernya dari Al-Quran dan hadis. Ya, kita buahkan kita kitab yang lain. Saya rasa itu mudah-mudahan ilmu ini sedikit barokah bisa kita kuatkan dalam kita, dan kita sampaikan pada keluarga kita di rumah, pada anak kita dan pada sahabat-sahabat kita, dan kita mampu ya mengimplementasikan, ya mampu melaksanakan dengan baik atas pertolongan dan izin Allah. Ya, mohon maaf bila ada yang kurang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
بسم الله الرحمن الرحيم شاكرا حمدا عامل حمدا له كما مزيدا يا ربنا لك الحمد كما قلت الحمد لله رب العالمين وذل محمد الفاتح لما ولك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى اله وصحبه قدر العظيم محمد صلاة تنزل جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها يا الله جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بك على الدرجة وتبلغنا بها أسفل الغيظ من جميع الخيرات في الحياة اللهم بحق الفاتحة بسر الفاتحة وبمعجزة الفاتحة يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحمن اللهم طول أمورنا وصل عساقنا ونغفر قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا للخير قربنا ونسر أبعزنا واقضيها وجنا في الدنيا والدنيا والآخرة إنك على كل شيء اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حفظ علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والهوى اللهم اختم علينا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة واغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب دخلنا جنة مع ربنا يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله عليه محمد وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.